Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di kandang Budi Luhur. Kembali lagi kita memberikan satu informasi, satu materi buat kita sama-sama belajar supaya kita beternak juga semakin berkembang, semakin maju, dan kita juga menjadi bagian yang kita bisa bermanfaat. Dan minimal dengan berkembangnya usaha kita bisa rekrut karyawan, kita buka lapangan pekerjaan, ya, kita hadirkan ternak-ternak terbaik sehingga kita juga bisa memenuhi populasi ternak di Indonesia. Ternak kita juga bisa dikonsumsi oleh orang banyak, dan ya ada banyak bermanfaat yang bisa kita lakukan. Nah, termasuk di video ini semoga juga jadi manfaat buat saya pribadi dan teman-teman semua. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan satu tema tentang treatment ternak baru datang, ya, atau treatment awal ternak ketika ternak masuk pertama kali di kandang kita. Nah, jadi teman-teman, ini langsung saja ya, ini di sebelah saya sudah ada kotak P3K ya. Nah, kotak P3K ini berisi obat-obatan ya, teman-teman. Jadi sama kayak kita di rumah ya. Jadi kita harus punya kotak obat khusus buat ternak. Nah, teman-teman, di dalam ini sudah ada Gusanek ya. Ada Gusanek, ini saya keluarin satu-satu. Kemudian ada obat cacing ya. Obat cacing. Kemudian ini juga ada spet suntikan ya, saya taruh di satu gelas khusus ya. Oke, sip, aman, siap. Selanjutnya ini ada biodin, atau kalau teman-teman nggak punya biodin ada bioson ya. Kemudian ini juga ada Ivermectin ya, atau Warmectin juga sama. Nah, itu ya. Sama terakhir ini ada vitamin B kompleks. Oke, teman-teman, obat-obat ini udah saya keluarin. Kotak P3K ini saya taruh dulu. Jadi kotak obat ini pentingnya supaya teman-teman juga bisa taruh obat di satu tempat. Jadi kalau misalnya teman-teman punya karyawan, misalnya ada ternak yang dia kebingungan, maksudnya ada ternak yang sakit ya, misalnya ya, termasuk juga recording itu penting, nanti kita juga jelasin ya, bahwa ternak yang sakit, misalnya kalau saya kasih nama ya teman-teman, saya disemprot sama Afghanistan. Ini ya, saya kasih nama misalnya Afghanistan. Ada misalnya anak PKL yang belajar di sini, kemudian dia konsultasi, saya nggak ada di lapangan misalnya. Mas, Afghanistan sakit mata. Oh, saya bilang kasih obat ini, obatnya ada di kotak obat. Jadi obat yang dia terfokus itu akan sangat membantu kita memanajemen ternak, termasuk juga kasih tugas ke teman-teman atau anak-anak kita. Pokoknya ini sangat membantu. Kalau misalnya nggak punya kotak obat, ya pakai ember ya. Budi Luhur juga biasanya pakai ember. Jadi teman-teman sudah tahu ya bahwa treatment ternak itu dilakukan ketika ternak baru datang. Ya, ini mau kita lakuin. Ya, kita juga nanti tunjukin praktek-prakteknya satu persatu gimana cara treatmentnya. Kemudian yang kedua, ternak yang pertumbuhan dan perkembangannya terhambat. Dia udah digemukin 2 bulan nih, tapi kok nggak ada perkembangan. Nah, kita harus evaluasi, kita harus treatment ya. Saya kasih vitamin, kemudian misalnya dia budik, dia harus dikasih Warmectin atau disemprot Gusanek. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ternak dia yang dia mengalami sakit ya. Nah, jadi ternak yang sakit itu ya kita butuh treatment. Dan yang terakhir yang sudah juga kita upload di video sebelumnya adalah ternak pasca melahirkan. Jadi 4 ini. Nah, teman-teman, tema ini khusus untuk membahas ternak yang kita treatment adalah ternak yang baru datang. Nah, teman-teman, ternak yang baru datang itu biasanya sakitnya ya sakit mata, diare ya. Itu kalau sakit mata kita bisa langsung ternak baru datang itu bisa langsung kita bersihin mata, kita air hangat, kemudian kita tetesi dengan tetes mata, atau misalnya kita pakai jeruk nipis, kita bisa tetesi dengan jeruk nipis. Misalnya dia ditaruh dalam wadah, disemprot-semprot juga boleh matanya. Kemudian itu mata. Kemudian kalau diare ini biasanya perubahan pakan. Kalau misalnya dia masih lembek-lembek masih aman, tapi kalau misalnya dia udah cair dan dia netes-netes sudah kotorannya itu, kita harus treatment dengan obat jambu biji ya. Jambu biji biasanya di Budi Luhur ditumbuk-tumbuk, kemudian dia dicampur dengan diapet. Kita biasanya kasih dalam bentuk kering kemudian disuapi. Nah, jadi itu 2 hal yang biasanya terjadi. Nah, tapi lebih dari itu teman-teman, ternak baru datang ini kita harus melakukan treatment ya, atau perlakuan sebelum ternak itu dia tinggal lama di kandang kita, maka kita harus kasih perlakuan. Nah, kalau misalnya
teman-teman punya kandang karantina, maka ternak yang baru datang ini dia harus ditempatkan di kandang karantina. Kalau tidak punya kandang karantina, maka teman-teman tempatkan dia terpisah dari ternak yang lainnya. Tapi kalau misalnya tetap misalnya sempit dan tidak punya tempat pemisah, yang penting pastikan ternak itu sehat baru boleh digabung. Ya. Artinya teman-teman harus melakukan seleksi sejak awal. Misalnya ketika beli ternak harus beli ternak yang sehat supaya dia tidak tidak menularkan penyakit baru di populasi kandang kita. Nah itu yang penting. Nah, balik lagi teman-teman. Jadi selain kandang karantina, maka ketika ternak datang yang harus kita lakukan adalah recording, pemberian nomor. Ya, kalau saya nggak pemberian nomor teman-teman, karena kapasitas kandang saya ini yang ada di kandang budi luhur sementara ini adalah baru sekitar 70 ekor. Ya jadi cukup saya kasih nama. Nah ini paling tinggal mengingat aja. Ya dikasih nama. Kalau misalnya teman-teman mau kasih nomor juga boleh. Ya dikasih nomor, dikasih nama juga boleh. Nah teman-teman, recording ini penting karena apa? Karena tadi seperti yang saya jelaskan di muka tadi di awal tadi, misalnya ada ternak yang sakit gitu, sementara kita tidak berada di lokasi, atau kita melihat semua ternak ini kok sama gitu, ketika dia dicukur kan fisiknya sama, maka yang bisa membedakan adalah recording tadi atau penomoran atau penamaan tadi. Nah itu penting teman-teman. Nah itu setelah dia kemudian dinamai atau dia dinomori, kemudian ternak ini teman-teman disuntik dengan obat-obatan tadi ya. Nah ini teman-teman, saya di kandang budi luhur ini disamai di bawah Dr. Kautsar ya. Dr. Kautsar ini adalah dokter hewan Kautsar, adalah lulusan Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Nah jadi teman-teman, ternak yang baru datang ini dia harus diberi B kompleks ya. Jadi vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini selain diberikan saat ternak pertama kali datang, dia juga rutin per 3 bulan. Nah selanjutnya adalah biodin atau biosen ini untuk penguat otot ya, berdaya tahan tubuh. Karena dia perjalanan jauh, dia harus diberikan penguat otot atau penambah daya tahan tubuh. Kemudian teman-teman yang selanjutnya adalah ivermectin atau ivermectin. Nah untuk jenis-jenis ternak tertentu biasanya teman-teman, misalnya dia ternak-ternak dari daerah-daerah saya di perdesaan. Nah kutu ini biasanya menyerang di bawah bulu ternak ya, di atas kulit biasanya, di dalam bulu itu atau di dalam rambut ternak ini ya. Ketika kita buka banyak sekali kutu. Nah kutu ini sangat berbahaya buat ternak itu sendiri ya. Selain dia tidak nyaman, lama kelamaan kan kutu ini dia menyerap nutrisi esensial yang ada di dalam tubuh ternak, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya terhambat, bisa juga tidak nafsu makan, sehingga lama kelamaan juga bisa mengakibatkan hal fatal terjadi ya. Ketika ternaknya sudah tidak nafsu makan, ya lama kelamaan 2-3 hari dia juga bisa tidak tahan atau mati. Nah, ivermectin ini berfungsi untuk meracuni kutu itu ya. Saya bibit tungau ya, skabies ya. Kemudian juga kutu, dia meracuni dari dalam darah. Sehingga ketika kutu ini menyerap darah atau menyedot darah ternak, dia mengalami keracunan dan mati, teman-teman. Ini ivermectin dan ivermectin. Kemudian yang terakhir adalah obat cacing. Nah, 4 obat ini penting teman-teman untuk treatment ternak di awal. Saya ulangi ya. Jadi 4 obat yang harus diberikan ke ternak ketika dia pertama kali datang adalah vitamin B kompleks, kemudian biodin, kemudian ivermec, dan obat cacing. Nah untuk brand-brandnya ya teman-teman bisa menyesuaikan ya. Biasanya teman-teman bisa beli di toko obat-obatan hewan ternak ya, biasanya bersamaan dengan toko pakan. Nah teman-teman, selain 4 ini tentu kalau misalnya kejadian-kejadian tertentu kayak tadi ya, saya udah jelasin juga tambahannya semprot mata atau obat mata itu penting buat ternak. Nah selain itu kalau misalnya ada ternak yang baru datang dia gudik, teman-teman bisa semprot dengan gusanek ya. Nah di video kali ini juga kita akan tampilkan lagi bagaimana penyemprotan gusanek dan bagaimana aplikasi penyuntikan atau pemberian obat-obatan ini untuk ternak yang pertama kali datang. Nah teman-teman juga nanti kita akan tayangkan juga bagaimana keadaan atau hasil akhir dari contoh ya penggunaan gusanek ini untuk ternak budik
ketika kita semprotkan, kita aplikasikan pengobatan secara fisik, kemudian hasilnya seperti apa. Karena kita juga sudah menyimpan video sebelumnya ternak yang dia sudah kita obati dengan gudik, dengan gusanek, kemudian hasilnya seperti apa. Kita akan tampilkan di video kali ini juga. Oke, teman-teman, kita langsung praktek. Yuk. Itu dia teman-teman, cara treatment atau treatment ternak pertama kali datang di kandang Budi Luhur. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman bisa komen di bawah. Kalau misalnya kita ada waktu kita bisa tanggapi. Kalau misalnya mau lanjut, kontak kami di CV yang sudah tertera di channel ini. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.